Siapa yang yakin besok pagi masih hidup? Apalagi Ramadan. Maka niatlah baik. Ya Allah, kalau engkau sampaikan saya ke Ramadan, saya akan beramal soleh. Seandainya kita tidak sampai ke Ramadan, mati kita, innamal amalu binniat. Niatnya udah sampai. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan, saya mau beramal soleh. Yang kedua, kita mau diundang ini, tamu, di istana. Istana Ramadan. Terkait tentang pembagian orang yang puasa itu dibagi menjadi 3 level. Kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP, itu pembagian yang dilakukan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Puasa yang paling rendah adalah puasanya awam, manusia pada umumnya. Tahan makan, tahan minum. Tapi lidahnya masih ngomong, cerita aib. Ini yang disindir dalam hadis, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar, haus, dahaga saja. Hanya menggugurkan kewajiban. Naik ke atas, puasanya tidak hanya sekedar mulut dan lambung, tapi sudah sampai kepada anggota tubuh yang lain. Puasa mulutnya dari bicara yang haram, puasa matanya dari melihat yang haram, puasa tangan dan kakinya dari tanda tangan yang haram. Ini puasanya sudah mulai berkembang. Ini puasanya khawas, puasanya orang yang khusus, puasanya orang VIP. Puncak yang paling tinggi adalah puasa khawasul khawas, VVIP. Mereka yang puasa dari selain Allah. Puasa dari lalai. Kita ini masih banyak lalainya daripada ingat Allahnya. Sedangkan mereka lebih banyak ingat Allahnya daripada yang lainnya. Sehingga dia dianggap puasa dari yang lain. Puasa dari mengingat yang lain. Hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah puasanya para wali, para nabi-nabi, para orang-orang soleh. Dan kita berusaha untuk sampai paling tidak mendekati itu. Ini tentang puasa. Lalu kemudian bagaimana cara kita biar supaya kita mendapatkan la'allakum tattaqun tadi. Pertama, aspek hukumnya. Aspek hukumnya berarti kita mesti mempelajari bagaimana teknis melaksanakan puasa, rukunnya, sunatnya, wajibnya, makruhnya, yang membatalkannya secara syariat Islam. Kemudian kita memahami hakikat daripada puasa. Hakikat dari puasa itu adalah bagaimana kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu Islam? Antashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tusum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihatmu. Itulah dia muraqabah. Merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dirasakan orang pada saat melaksanakan ibadah puasa. Puasa kita itu penempaan diri dari yang baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah. Jadi kalau usia 70, fisiknya kurang, akalnya juga kurang, dia masuk dalam golongan wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tidak mampu berpuasa karena usia tua renta atau karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, mereka membayar fidyah saja, diberikan kepada orang miskin. Dibayarkan fidyah satu harinya, lihat standar yang ditetapkan oleh Basnas daerah masing-masing. Basnas DKI berapa, Basnas Surabaya berapa, nah, bayarkanlah fidyah itu untuk 30 hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya minta warahmatullahi doanya ya Ustaz, semoga sembuh. wabarakatuh. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, engkau yang maha menyembuhkan, mensehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan ibunda kami, syifaan ajilan. Bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Utang tahun lalu 1445 punya putang Ramadan. Maka dia bayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Bayarlah sebelum datang Ramadan. Ramadan ini. Sekarang di bulan Rajab. Dibayarlah 7 hari tadi di bulan Rajab. Dibayar di bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Masuk Ramadan. Belum juga dibayar hutang yang tadi. Maka dibayar hutangnya pada setelah Ramadan. Fa'iddatu min ayamin ukhar. Hanya saja kena denda. Kalau dari Ramadan ke Ramadan, tinggal 7 hari, puasa saja 7 hari. Tapi kalau dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, belum dibayar yang 7 tadi, kena denda 7 hari plus 7 fidyah. Jadi kalau ditetapkan basnas 1 fidyah 50.000, 1 hari 500.000, 1 bulan 1,5 juta. Berarti dia puasa 7 hari plus 1,5 juta kali 7. Karena dia sudah dianggap lalai meninggalkan qadha sampai Ramadan berikutnya. Lalu kemudian datang lagi Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan ini hukumannya juga bertambah? Fidyah tidak. Fidyahnya hanya sekali saja. Ramadan dilaksanakan fidyah sekali. Pertanyaan yang kedua. Mau hamil. Menurut program ini tidak boleh puasa, harus makan. Maka laksanakan program hamilnya, makannya setelah Ramadan ini. Habis Ramadan ini Syawal, di Syawal itu nanti baru start laksanakan. Hamil ini datangnya dari Allah, bukan dari dokter. Semua dokter mengatakan hamil, kalau tidak kata Allah tak hamil. Ikut perintah Allah. Mudah aja itu bagi Allah. Nabi Ibrahim 86 tahun, istrinya udah dianggap mandul. Hamil kata Allah, hamil. Ikuti perintah Allah puasa ini. Habis bulan puasa ini nanti baru ikuti apa ikhtiar kata manusia. Nah, sekarang ada Rajab, ada Sya'ban, Ramadan berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa itu adalah faman kana minkum maridhan sakit aw ala safarin musafir fa'iddatu min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. Itu pun musafirnya jarak 89 km. Adapun musafir yang dekat-dekat tetap berpuasa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak sanggup puasa karena tua renta, karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, penyakit akut, mah akut, diabetes akut, jantung akut, yang tidak sembuh. Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, sampai mati sakit. Dua jenis manusia ini, dia membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah makanan satu orang miskin. Aslinya makanan itu dimasak. Saya orang tua renta tidak sanggup puasa, maka saya masak atau dimasakkan orang masak. Bedanya porsinya ditambah 2 porsi. Makanan itulah yang diantarkan kepada fakir miskin ini. Tapi karena puasa, maka dibayarkan dengan makanan pokok. Dibayarkan dengan makanan pokok, yaitu beras. Makanan pokok tempat kita, kalau tempat lain sagu. Kemudian boleh juga diberikan dalam bentuk uang, diuangkan. Coba lihat berapa fidyah basnas. Berapa rupiah yang ditetapkan fidyah basnas. Kalau mau hitung sendiri, makan pagi, makan siang, makan malam. Sehari makan untuk 1 hari puasa. Fidyah basnas.
Berapa fidyah yang ditetapkan oleh Basnas? Tentu lain Basnas, lain daerah, lain penetapannya. Membayar, kalau di website, Ustaz. ya? Kalau di website 60.000. Kalau 60, nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar 60.000 per jiwa. 60.000, maka dikalikanlah berapa hari yang dia tinggalkan puasa. 10 hari 600.000. Satu bulan 1.800.000. Nah, itulah yang dia bayarkan. Jadi teknisnya demikian. Ini untuk yang orang tua renta dan sakit. Adapun bagi ibu hamil atau ibu yang menyusukan anak, maka terbagi kepada 3 mazhab. Kalau yang tadi itu mudah. Sekarang yang agak ribet jelimet ini bahasnya untuk ibu hamil dan menyusukan anak. Dengarkan baik-baik, nanti bisa diulang lagi kalau tidak paham. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak berpuasa karena dirinya sakit, karena dirinya lemah, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena anaknya, kata dokter ibunya sehat, janinnya lemah, maka dia kena 2. Qadha sekali plus fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa karena dirinya saja, kena 1. Qadha. Kalau dia tidak puasa karena luar dirinya, karena anaknya, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab yang lain, ada yang berpendapat qadha saja, ada yang berpendapat fidyah saja. Tanya Ustaz ini ibu hamil menyusui nggak puasa gimana? Bayar fidyah saja. Pendapat 1. Ini nggak bisa puasa, ibu hamil menyusui apa? Qadha saja. Pendapat 2. Pendapat yang ketiga mazhab Syafi'i. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tidak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Saya ikut pendapat mazhab Syafi'i. Yang berargumentasi berpuasa mencicipi makanan tidak batal, karena makna batal itu kalau masuk jauh tenggorokan, masuk dia ke dalam baru batal. Adapun yang di sini tak batal. Makanya kumur-kumur tak batal, kecuali kumur-kumur yang melampau. Makanya gosok gigi tidak batal. Begitu juga kata dia, cicip itu tidak batal karena tidak ibtila, tidak menelan. Tapi hanya pada indera perasa yang ada. Tak batal. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya lebih memilih berhati-hati dalam masalah ini. Karena yang saya khawatirkan, si ibu ini petang itu memasak 10. Masak kola, asam pedas, masak acar, masak ini, semua rasa-rasa. Nanti muncul keraguan. Disitulah pintu setan masuk. Jadi ibu memasak agak-agak saja. Tapi saya tidak juga menyalahkan mereka yang mengatakan tidak batal. Karena ada juga pendapat ulama demikian. Tapi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Ini tentang masalah cicip-cicip dengan ujung perasa. Yang kedua, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ada catatan, aku tak puasa kemarin 10 hari. Maka dibagilah 5 hari untuk Sami, 5 hari untuk Mizyan Hazik Abdillah. Karena mereka ahli waris. Kalau tidak diketahui berapa puasanya yang tinggal,
maka tidak wajib melaksanakannya. Karena kita tak tahu berapa yang tinggal. Kecuali bisa diagak-agak dia tidak puasa selama sakit. Masuk rumah sakit akhir Sya'ban, meninggal 25 Ramadan. Bisa ditebak, berarti 25 hari dia tak puasa. Kalau tidak puasanya itu karena musafir, karena sakit yang mungkin sembuh, maka puasanya diqadhakan. Tapi kalau dia tidak puasa karena sakit kronis yang tak sembuh-sembuh atau karena tua renta, maka dia tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Orang untuk tidak puasa tanpa uzur syar'i. Uzur syar'inya adalah sakit, musafir, tua renta, sakit akut, sakit mungkin sembuh, sakit tak sembuh-sembuh. Atau adapun karena pekerjaan berat, maka dia tetap makan sahur, tetap niat, tetap kerja. Tidak boleh dari awal itu dia niat, aku nggak puasa lah, nggak boleh. Dia tetap makan sahur, tetap puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Habis itu dia kerja, menjemur batu bata, masak kerupuk di dapur yang panas, tukang. Ketika jam 2, jam 3 itu dia berkunang-kunang mau mati, baru dia batalkan puasanya. Setiap hari begitu. Tidak boleh dia prediksi saja. Nah, ini tentang masalah pekerjaan berat. Saya dalam hal fikih agak ketat. Takut saya memudah-mudahkan. Islam ini mudah, tapi memudah-mudahkan saya termasuk yang takut. Nah, jadi tentang masalah pekerjaan berat, saya sudah baca beberapa kitab para ulama. Pendapat inilah yang saya pilih. Dia tetap pagi itu berniat puasa, makan sahur, dan dia tetap kerja. Begitu sampai jamnya dia sanggup, terus sampai azan maghrib. Kalau tak sanggup, baru dia batalkan puasanya. Tidak boleh dari subuh itu dibatalkan duluan. Wallahu a'lam bishawab. Di bulan-bulan haram, maka berpuasalah. Bulan Rajab berpuasalah. Sehingga nanti di bulan Ramadan tidak terasa berat lagi puasa. Karena di Rajab sudah puasa. Bulan Sya'ban, zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Maka berpuasalah di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan, puasanya terasa ringan. Beda dengan orang yang start lari awal dengan yang sudah lari berikutnya. Karena dia udah pemanasan duluan. Lalu kemudian banyak bersedekah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan ringan juga dia berbagi. Alah, bisa karena biasa. Bisa tuh karena sudah terbiasa. Bangun malam di bulan Rajab dan Sya'ban, maka nanti di bulan Ramadan ringan untuk tarawih, ringan untuk tahajud. Nah, jadi semua amal-amal kebaikan ini kita mulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Artinya mereka dulu Nabi dan kalangan salaf sudah menyiapkan diri dari bulan Rajab. Hadis ini dhaif, tapi boleh diamalkan untuk fadail amal, motivasi beramal. Demikian wallahu a'lam bishawab. Menuju syariah, kita mesti cek ini memang betul menuju syariah atau hanya wadah untuk menipu umat Islam, mengambil uang umat Islam. Karena dengan nama syariah ini orang percaya, lalu menanamkan modalnya. Tapi secara substansi sebetulnya dia tidak menggunakan syariah. Coba kita lihat perubahannya dari 2023, 2022, 2021, apanya yang berubah? Kalau dia berubah, berarti memang dia ada usaha untuk menuju syariah. Tapi kalau tidak berubah, berarti dia penipu, pembohong, dia membohongi umat. Dan kita jangan ikut di dalam. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan lisan.
Kalau tidak tangkup dengan hati jangan ikut di situ. Kalau ada satu lembaga riba memberi lebih besar, yang non riba memberi lebih kecil, tapi kita selamat, pilihlah yang kita selamat. Nah, jadi coba cek and recheck, periksa siapa ownernya, siapa penasehat syariahnya, apa sebetulnya target mereka. Kalau mereka hanya menipu umat dengan nama syariat, setiap kali ditanya menuju syariat, kita pun sudah ikut berkoalisi bersama orang-orang jahat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Ibu tidak berpuasa karena diri dan anaknya. Karena kalau ibu puasa, anaknya juga kena. Maka ibu kena fidyah dan qadha. Berapa hari ibu tak puasa? Karena itu sudah hari ke-7 itu saya melahirkan, saya sudah. Jadi bulan itu tidak bisa puasa, Ustaz. Karena habis melahirkan kan sudah nifas ya. Jadi tidak bisa puasa 1 bulan dan waktu itu. Fidyahnya udah ibu bayar, ibu tinggal qadha. Jadi kalau 30 hari, insya Allah 2 bulan lunas dengan puasa Senin Kamis. Senin Kamis, 8, 2 bulan, 4 bulan. Puasanya tetap niatnya qadha. Qadha-nya dapat, Senin Kamisnya dapat. Tapi niatnya niat qadha saja. Saya niat puasa qadha. Kalau mengikut pendapat yang saya pakai, karena saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut ustadznya, kata ustadznya cukup ikut pendapat mazhab saya, qadha saja. Ya qadha saja. Ikut pendapat mazhab saya, fidyah saja cukup. Berarti ikut mazhab ustadznya. Saya tidak maksa orang ikut saya. Tapi kalau ikut pendapat yang saya ikuti, maka kena fidyah dan qadha. Ibu jangan bingung, ikuti yang ibu yakin. Semuanya benar. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang yakin besok pagi masih hidup? Apalagi Ramadan. Maka niatlah baik. Ya Allah, kalau engkau sampaikan saya ke Ramadan, saya akan beramal soleh. Seandainya kita tidak sampai ke Ramadan, mati kita, innamal amalu binniyat. Niatnya udah sampai. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan, saya mau beramal soleh. Yang kedua, kita mau diundang ini, tamu, di istana. Istana Ramadan, maka siapkanlah. Berapa banyak tamu-tamu itu menyiapkan jaketnya siap, jilbabnya siap. Apa yang sudah kita siapkan? Siapkanlah badan, jaga kesehatan supaya bisa puasa. Siapkan ilmu, fikih tentang Ramadan. Cari, download 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan PDF. 30 fatwa seputar Ramadan PDF Abdul Somad. Download, share, grup-grup. Boleh dicetak, bagi ke kawan-kawan. Itu persiapan ilmu. Yang ketiga, siapkan duit, materi untuk berbagi makanan puasa. Siap badan, siap ilmu, siap uang. Siapkan hati supaya lebih ikhlas, lebih takwa, lebih tawadu, lebih qanaah. Siap kantong, duit untuk bagi sedekah. Siap badan, jaga kesehatan. Siap hati, menyiapkan mental untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah persiapan menjelang Ramadan. Al-hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab.
Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikan niat baik kami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.